Halo semua Spring Garden Labuan, di mana saja Anda berada pada saat ini, kami percaya bahwa sukacita dan damai Tuhan sentiasa memimpin kita. Dan kami berharap dimanapun setiap keluarga kita berada, baik di rumah, baik di tempat kerja, dan di mana saja, kami percaya bahwa kita semua tetap dalam kondisi yang baik dan Tuhan telah memelihara kita. Karena itu layaklah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan kekuatan kita. Dan untuk kesempatan ini kami sangat bersuka cita karena dapat melayani Anda melalui satu medium yang baru, di mana kita akan mengadakan service online kita pada PKP yang telah diperkenalkan sudah hampir sebulan ini. Oleh itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, siapkan hati Anda, pikiran Anda untuk memuji Tuhan. Dan ambil Alkitab Anda karena kita akan mendengar firman Tuhan. Dan siapkan kedudukan Anda, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan beberapa pujian sebagai kesyukuran kita kepada Tuhan sempena menyambut hari Paskah tahun 2020 yang sangat istimewa untuk seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita semua berdiam diri, kita berdoa dan kita memberkati seluruh anggota keluarga kita, dan kita mempersiapkan waktu yang singkat ini untuk memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama keluarga kita. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Bapa, walaupun banyak keadaan, banyak kondisi, banyak situasi yang memungkinkan kami untuk melupakan Tuhan, untuk jauh daripada Tuhan karena tarikan yang ada dalam dunia ini, karena tekanan-tekanan kehidupan kami. Tetapi karena Engkau adalah Allah yang hidup, maka kami berani mengatakan bahwa kami sangat bersuka cita karena saat ini kami terus menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan bagi hidup setiap kami. Bapa, kami mau menyerahkan masa ini dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Roh Kudus-Mu berkati kami dimanapun keluarga kami berada, daripada anak yang kecil sampai kepada dewasa dan orang tua. Tuhan, urapin mereka Bapa dan kuasa-Mu, supaya kami sentiasa mengalami sukacita dan damai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka persekutuan kami ini di mana saja dapat diikuti. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan yang percaya dan diberkati katakan amin. Baik, untuk kesempatan ini mari kita mempersiapkan kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita semua bebas untuk menari ataupun bergerak di mana saja Anda berada. Mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok untuk kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan janji bahwa jika Yesus katakan Dia akan bangkit, maka kita semua diberikan kekuatan untuk menikmati berkat Tuhan. Haleluya.
ada hari esok sebagai tak tetap menantikan yang berat hari esok. Hidup jadi berkisah, dia hidup jadi berkisah, dia hidup yang terakhir. Hidup jadi berkisah, dia hidup. Haleluya. Kita berikan berkisah Tuhan Allah yang telah bersenda adalah Allah yang hidup. Haleluya. Baik, itu adalah pujian kita di dalam kesempatan ini. Kita katakan bahwa Yesus sangat baik kepada kita, dan karena itu ada hari esok untuk kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini mari kita terus menyembah Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita di dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam realiti kehidupan kita ini, biarkan firman Tuhan itu terus mengubah hidup kita, dan kita hidup sepadan dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat memulihkan kita, yang dapat menguatkan kita untuk sentiasa menjadi sama seperti Yesus Kristus. Mari kita sama-sama naikkan, pulihkan. Haleluya Yesus.
Kami mau menyembah-Mu dalam kudusnya hadirat-Mu. Kami klaimkan kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Di mana saja hati dan jiwa yang memuji dan menyembah Tuhan, kami klaimkan bahwa kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Karena Tuhan hadir di mana saja orang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih
di sini, kemenangan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Kami klaimkan kemenangan Tuhan terjadi di mana saja ada jiwa yang memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya kita akan terus mendengarkan sabda firman Tuhan. Maka siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan melalui hamba-Nya yang akan disampaikan oleh Pastor Puno. Shalom. Salam Paskah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Kiranya dengan perlindungan Tuhan, saudara tetap berada dalam keadaan yang sehat, tetap sentiasa bersyukur dan juga bersukacita. Pada kesempatan yang sangat indah ini, sekali lagi Pastor ingin bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Mari kita sama-sama melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-31. Pastor ulangi lagi. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-31. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenaan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari dunia lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah,
hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, mari kita ambil kesempatan ini untuk mau berdoa. Bapa yang baik, sumber hikmat yang mengatasi segala hikmat dunia ini, urapi hamba-Mu Bapa dengan urapan khusus, dan mampukan hamba-Mu menyingkapkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami dimampukan mengerti dan seterusnya menjadi pemberita Injil, pemberita Kristus Yesus yang disalibkan, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam hidup kami ini. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu ini, dan berbicaralah. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, orang yang paling bersyukur dan wajar untuk bermegah adalah mereka yang memiliki hikmat dari Tuhan dan senantiasa bersukacita memberitakan Kristus yang disalibkan. Karena itu adalah berita kemenangan bagi semua umat yang percaya kepada Dia. Saudara, pada kesempatan ini, mari kita belajar satu tema, yaitu memberitakan Kristus Yesus. Sekali lagi, memberitakan Kristus Yesus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 17, Paulus ingin mendorong orang-orang percaya yang memiliki hikmat tersebut untuk giat memberitakan Kristus Yesus yang disalibkan, seperti yang Paulus sendiri lakukan. Saudara, mari hentikan memberitakan CV, karena ini berita tidak baik dan mendatangkan roh ketakutan. Berita menakutkan ini boleh menyebabkan ramai orang tertekan, khawatir, dan juga hilang pertimbangan. Jadi saudara, pada kesempatan ini, mari kita belajar mengapa kita memberitakan Kristus Yesus yang disalibkan ini. Yang pertama, Allah memberikan hikmat kepada umat pilihannya untuk bersaksi. Perhatikan di dalam ayat yang ke-27 dan juga ayat yang ke-28 itu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan yang tidak berarti. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa pastor dan juga saudara itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang diberi hikmat oleh Allah untuk memberitakan Kristus yang telah disalibkan. Saudara, memberitakan hal-hal yang baik itu merupakan hal yang wajar, yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan perhatikan ini baik-baik, seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa hikmat Allah sangat bertentangan dengan hikmat yang ada pada dunia ini. Sehingga Paulus berkata di dalam 1 Korintus 1:18 itu, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasanya. Nah saudara, pastor dan juga saudara yang sudah dipanggil itu, kita percaya bahwa berita mengenai tentang kematian Yesus yang disalibkan itu adalah berita kemenangan untuk kita. Dan itu bukan peristiwa
ataupun juga kejadian yang diciptakan oleh manusia ataupun omong kosong. Tetapi itu merupakan karya Allah yang sungguh agung bagi saudara dan juga pastor yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, salib Kristus merupakan perkara yang sukar diterima oleh dunia ini. Tetapi bagi mereka yang dilahirkan dari roh, yaitu roh daripada Allah, pasti memahami maksud daripada salib Kristus ini. Sebab itu saudara, saya mau mengajak Anda yang memahami makna daripada salib Kristus ini, supaya beritakanlah Yesus Kristus kepada saudara, kepada keluarga, kepada sesama. Tuhan ingin saudara menggunakan hikmat tersebut untuk mengajar sesama, supaya mereka mengerti makna salib Kristus, sehingga jiwa mereka dimenangkan kembali kepada Kristus Yesus yang sudah berkorban, memikul segala hukuman atas dosa dan juga pelanggaran saudara. Saudara, jangan sia-siakan hikmat dan masa yang Tuhan anugerahkan untuk memberitakan Kristus yang telah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, saudara, mengapa kita memberitakan Kristus Yesus yang disalibkan? Ini adalah berita yang benar dan juga berita yang menyelamatkan. Ada banyak kepercayaan dan juga masing-masing punya doktrin untuk meyakinkan anggotanya bahwa itulah jalan untuk menuju ke surga. Itulah jalan untuk memiliki damai. Tetapi saudara, kita punya keyakinan bahwa Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran dan hidup. Dan pastor ingin mau mengungsikan kita ada beberapa kebenaran mengenai Kristus Yesus yang perlu kita percayai, yang perlu kita beritakan kepada sesama kita. Yohanes 3 ayat 16. Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya, dikatakan di dalam Yohanes 3:16 ini, beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara, ketika Anda sedang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Dia menawarkan hidup yang kekal di dalam hidup. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dialah satu-satunya Nabi yang mengatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara, ini pengakuan daripada Tuhan Yesus yang disebut Mesias, yaitu seorang Nabi yang diurapi oleh Allah, yang turun ke dunia ini untuk menunjukkan jalan ke surga itu, karena Dia sendiri berasal daripada surga. Yang ketiga, di dalam Lukas, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Dr. Lukas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, apakah Anda masih meragukan kebenaran tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus? Yang keempat, saudara, Yesus melakukan banyak mukjizat. Dia memberikan makanan kepada lebih 5.000 orang. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mengusir setan. Dan juga Dia membangkitkan Lazarus daripada kematian. Yang kelima, kebenaran mengenai Yesus yang harus Anda beritakan kepada sesiapapun juga. Setelah Ia mati di kayu salib, Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-6, dan juga di dalam Injil Lukas 24 ayat 6 hingga 7. Saudara yang mengasihi Tuhan,
hidup kekristenan adalah memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi jangan pernah merasa malu untuk memberitakan Kristus Yesus yang disalibkan. Tetapi beranikan diri Anda, karena kebenaran-kebenaran tentang Yesus itu adalah sesungguhnya benar, dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, gunakan kebenaran tersebut untuk menelanjangi segala kebodohan dunia ini, supaya ramai orang menjadi percaya dan juga diselamatkan. Yang terakhir, saudara, mengapa kita memberitakan Kristus Yesus yang disalibkan? Yang ketiga, itu merupakan tanda terima kasih dan juga ucapan syukur Anda kepada Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Bahkan Alkitab mengajar kita, 1 Tesalonika 5 ayat 18, untuk sentiasa mengucapkan syukur dalam segala perkara. Sesungguhnya berita yang dibawa oleh Yesus, berita kemenangan yang terjadi lewat daripada peristiwa Paskah ini, wajarlah kalau saudara untuk menaikkan syukur Anda, ucapan terima kasih Anda kepada Tuhan yang telah rela mati untuk menanggung setiap hukuman atas dosa kita. Saudara, kita wajar memberitakan Kristus sebagai tanda terima kasih karena dosa kita sudah diampuni. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 4 ayat ke-32. Dan juga saudara, kita wajar berterima kasih dan memberitakan Kristus karena kita beroleh anugerah dan belas kasihan daripada Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 28. Bahkan perhatikan ini saudara, ketika saya membaca apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saudara, Paskah ini mengingatkan kita kepada Kristus yang sanggup berkorban untuk menanggung hukuman atas dosa manusia. Pengorbanan Yesus tidak dapat dibayar dan tidak dapat dihitung nilainya. Sebab itu saudara, apa yang mampu Anda lakukan untuk membalas segala kebaikan, segala pengorbanan Yesus untuk saudara dan juga pastor. Namun, apa yang mampu kita lakukan pada hari ini? Beritakan Yesus sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih saudara, sehingga setiap orang dapat mengenal siapa Yesus yang Anda percaya, siapa Yesus yang sanggup berkorban untuk saudara. Dan itulah kesaksian yang harus ada di dalam hidup kita setiap hari. Saudara, kita menikmati kemerdekaan hari ini karena kemurahan dan kasih Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara, sekali lagi pastor ingin mengingatkan kita supaya beritakan Kristus Yesus yang disalibkan, karena hanya inilah yang mampu kita lakukan untuk mengingat dan membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai penutup, mari kita giat memberitakan Yesus yang disalibkan kepada keluarga, saudara kita yang belum mendengar, agar mereka percaya dan sungguh-sungguh bertobat.
memberitakan Kristus yang disalibkan adalah keharusan. Kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ini. Oleh itu saudara yang telah mendengar firman Tuhan ini, beritakan Kristus. Beritakan Kristus. Hentikan berbicara mengenai COVID-19, karena berita ini hanya membawa ketakutan di dalam diri saudara dan juga di dalam keluarga Anda. Mari kita beritakan Kristus yang disalibkan sampai pada kesudahan zaman. Sekian untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya dimanapun juga saudara berada dan kepada Anda yang menyaksikan live ini, supaya diberkati dan terus memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.